guys, selamat datang kembali di channel Broview Series. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Viking. Kievan Rus akhir abad ke-10. Setelah kematian ayahnya, Viking muda Pangeran Vladimir dari Novgorod dipaksa ke pengasingan di Laut Beku. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Dikisahkan, tahun 977 Masehi, kaum pagan Rusia, dinasti Rurik memerintah Skandinavia, menguasai jalur Varegus hingga Yunani. Salah satu wilayah Viking bagian utara hingga Kekaisaran Romawi bagian selatan. Setelah kematian Raja Sviatoslav I, ketiga putranya membagi kekuasaan. Putra tertua Yaropolk menguasai Kiev, sedangkan putra kedua Oleg berada di wilayah Drevlians, dan termuda yaitu Vladimir menguasai Novgorod. Oleg yang iri kepada kakaknya melakukan persekutuan dengan musuh lama Rurik yaitu Pangeran Rogvolod dari Polotsk. Di sebuah hutan bersalju, Oleg dan anak buahnya sedang berburu banteng. Di saat yang sama, prajurit Yaropolk sedang menargetkan binatang yang sama. Здесь нас ждали чужие. Setelah banteng itu tumbang, Oleg membunuh prajurit Kiev itu karena kebencian dia kepada kakaknya. О, брат. Мне их два. Младшего. Мы можем поделиться. Мы не жадные. Лучшие люди. Beberapa di antaranya berhasil lolos hingga Oleg bertemu dengan Yaropolk. Kakak adik ini saling bertengkar hingga Yaropolk memutuskan untuk memburunya. Как мне быть теперь с тобой? Я тебе его забрать. Я тоже готовил подарок. Ко мне. Вижу. Всех. Oleg dan anak buahnya langsung kabur memasuki kota Polotsk. Melihat pasukan Yaropolk, semua warga berdesak-desakan ingin memasuki kota, namun ini yang terjadi. Secara tak sengaja, Oleg terjatuh dan tewas terkena ranjau. Yaropolk menjadikan penasehat Oleg sekaligus mantan penasehat ayahnya dulu yang bernama Svenel sebagai kambing hitam agar dirinya tidak disalahkan atas kematian adiknya itu. Di luar dugaan, saat dieksekusi, Svenel berhasil menghindar. Погодь, покачу замаранными. К его отцу. Передай моему отцу, что я зарыл. Sesuai aturan hukum, Svenel harus dibebaskan. Dia pergi dari lokasi ini dan sesumbar bahwa Vladimir tidak akan membiarkan hal ini. Singkat cerita, Vladimir dan Svenel membawa seluruh pasukan Vikingnya berlayar menuju Polotsk. Tujuannya adalah meminang Putri Rogneda, anak dari Pangeran Rogvolod. Namun, di luar dugaan, Rogneda malah menghina Vladimir sebagai anak seorang budak. Rogneda juga menolak Vladimir karena dia datang ke tempat ini hanya karena membutuhkan pasukan ayahnya untuk melawan Yaropolk. Tak terima dengan penghinaan itu, Vladimir dan pasukan Viking menyerang kerajaan Polotsk. Pasukan Viking yang terkenal ganas dengan mudah memporak-porandakan kerajaan ini. Ради этого Владимир и хотел объединить, потому что за обиды не мстит только труд.
Vladimir yang diliputi amarah memperkosa putri Rogneda di depan kedua orang tuanya dan para Viking. Perbuatan keji seperti ini sebenarnya baru pertama kali dilakukan Vladimir. Dia tampak menyesal dan sebagai bentuk tanggung jawab, Rogneda akan menjadi istrinya dan ikut dalam perjalanannya menuju Kiev. Singkat cerita, Vladimir dan para Viking sampai di kerajaan Kiev. Anehnya, tidak ada satupun penduduk dan prajurit yang terlihat di lokasi ini. Yang mereka jumpai hanya para penyihir kaum pagan dan sebuah kapak peninggalan ayahnya. Rupanya, Yaropok dan para pengikutnya telah meninggalkan kerajaan mereka 1 hari yang lalu untuk tujuan menghimpun pasukan melawan Vladimir setelah mereka tahu Vladimir telah membumi hanguskan Polotsk. Utusan dikirim oleh Vladimir untuk melakukan negosiasi perdamaian dengan kakaknya. Mereka datang bersama orang Yaropok dan salah satunya ternyata Iriana, istri dari Yaropok yang mengirimnya pulang kampung menuju Karsun atau Bizantium ditemani seorang uskup. Prajurit Yaropok yang terpotong tangannya mengungkap sebuah rahasia bahwa Iriana saat ini sedang hamil dan itu keuntungan tersendiri bagi Vladimir. Mengetahui istrinya ditahan oleh Vladimir, Yaropok datang untuk membebaskan Iriana. Dalam pertemuan itu, Vladimir memberikan sebuah mainan kapal-kapalan saat mereka masih kecil. Ketika mereka akan berpelukan, tiba-tiba seorang prajurit Viking menusuk Yaropok hingga tewas. Meskipun Vladimir tidak menginginkan hal ini terjadi, namun Yaropok telah tewas dan itu artinya dia diangkat menjadi pangeran agung penerus dinasti Rurik. Beberapa prajurit Yaropok di bawah pimpinan Varyaso tidak terima tuannya dibunuh. Melalui sebuah ritual kubur diri, dia bertekad untuk membalaskan dendam kematian Yaropok. Perang telah berakhir. Rakyat Kiev kembali ke desa mereka. Namun, kekuasaan Vladimir tidak berjalan mulus. Saat dia sedang indahoi dengan istrinya, tiba-tiba Iriana tidak bisa membendung kesedihan atas kematian suaminya di saat dirinya sedang hamil. Setelah dia lahir, Vladimir berjanji akan merawat anak kakaknya itu seperti anaknya sendiri. Di kerajaan Kiev, Vladimir membuat gebrakan, mengganti dewa pagan dengan dewa yang disembah ayahnya. Rakyatnya setuju dengan keputusan Vladimir, dan sejak saat itu jenazah kakaknya dibakar untuk persembahan. Sin berpindah ke para pengikut Yaropok. Untuk menghimpun kekuatan, mereka bergabung dengan bangsa Pekenegus. Но взамен ты поможешь мне убить русского князя. Tak berselang lama, mereka langsung menuju Kiev melakukan penyerangan mendadak yang membuat pasukan Vladimir dan rakyat terkejut. Помню. Ждите там. Gerbang kota menjadi perebutan kedua pasukan. Tak ada pilihan. Untuk mencegah mereka masuk, Iriana dijadikan tameng. Dia diancam akan dibunuh dan mereka akan kehilangan penerus Yaropok yang masih berada di dalam perutnya. Varyaso dan pasukan Pekenegus akhirnya mundur. Namun mereka masih menduduki wilayah di sekitar Kiev. Vladimir kesal karena pasukan Viking tidak mau turun tangan sebelum dia membayarnya.
Semua perhiasan istrinya dan Iriana diberikan untuk membayar mereka yang nyatanya hanya menginginkan harta, bukan mental pejuang, seperti yang diharapkan Vladimir. Vladimir mengajak seluruh prajurit dan rakyatnya mempertahankan benteng mereka. По своей воле. Главным вызвался Федор, бывший воевода Ящик. Отдашь. Удачи тебе. Все в руках. Я раб Божий, но больше ничей. Пусть он тебе поможет. Tak berselang lama, pasukan musuh dalam kekuatan penuh kembali menyerang. Peperangan berlangsung sangat sengit. Musuh akhirnya mundur, namun beberapa Viking memutuskan mengejar mereka. Tak diduga, pasukan berkuda musuh mengepung mereka dan ini yang terjadi. Seorang algojo diturunkan untuk membantu. Meskipun akhirnya dia pun tewas. Saat musuh kembali mendekati benteng, Vladimir menurunkan senjata rahasianya. Ratusan roda api diluncurkan untuk membakar pasukan Pekennegus. Strategi itu berhasil dan menghabisi musuh sekaligus mengusir sisanya. Di saat yang sama, hujan turun membawa pertolongan karena benteng mereka yang ikut terbakar. Kini, Vladimir benar-benar dihormati oleh rakyatnya sebagai pangeran agung. Saat rakyat sedang merayakan kemenangan mereka, sahabat Vladimir yang bernama Fyodor membawa anaknya karena tidak ingin dijadikan persembahan mereka. Dia dikepung oleh rakyat Kiev dan bertahan di sebuah menara. Они же сгниют завтра! Vladimir yang mendengar kejadian ini terlambat menyelamatkan nyawa sahabatnya itu. Dia sempat meluapkan amarahnya kepada penyihir pagan. Demi mencegah korban lainnya berjatuhan, Vladimir memutuskan untuk menemui Varyaso, melakukan kesepakatan damai dan menyerahkan Iriana kepada mereka. Tak diduga, setelah Iriana dia serahkan, Varyaso berlaku curang dan langsung menyerang Vladimir. Beruntung, setelah bersembunyi di dalam sungai, Vladimir lolos dari maut. Tiba-tiba, bangsa Romawi datang membawa pasukannya. Pekennegus seketika ketakutan dan memilih untuk pergi karena mereka tidak ingin berperang dengan Romawi. Bangsa Romawi datang untuk meminta bantuan Vladimir dan pasukan Viking dengan imbalan seekor macan tutul dan sebuah peti yang dipenuhi emas.
Dari sebuah ukiran emas, Vladimir mengetahui Kaisar Basil Provirogen dan cucunya Konstantin VII memiliki adik bernama Anna Provirogenito. Vladimir akan memenuhi permintaan Kaisar Romawi untuk menyerang Karsun atau Bizantium dengan imbalan putri Anna harus menjadi istrinya. Malam itu, Rogneda yang terkena sihir mencoba membunuh Vladimir setelah dia mengetahui keinginan suaminya untuk menikahi putri Romawi. Meskipun Vladimir mengetahui istrinya itu sedang hamil, namun dia mengusirnya kembali ke Polotsk. Bangsa Pekenegus kini bukan masalah lagi bagi Vladimir. Dia dan pasukan Viking akan berlayar menuju Karsun memenuhi keinginan Romawi dan kebetulan juga Irina dibawa Varyaso ke negeri Bizantium itu. Мне нужен дар Бога. Singkat cerita, Vladimir dan seluruh pasukannya telah mengepung Karsun. Дорогу! Дорогу расступись! Ирина, Элаго! Владимир! Я друг вашего императора! Dia memberi kesempatan kepada mereka untuk menyerahkan diri dan akan mengampuni hidup mereka semua. Di sisi lain, Iriana mengetahui rahasia untuk melumpuhkan Karsun, yaitu melalui pipa air yang menjadi satu-satunya sumber kehidupan kota ini. Mengetahui Iriana membocorkan rahasia itu kepada Vladimir, Varyaso merasa dikhianati oleh Iriana, hingga dia bermaksud untuk membunuhnya. Varyaso memanggil kembali pasukan Pekenegus untuk menghadang Vladimir di area pipa air. Ты что ли? Я тебя как Я в них твои кости бросаю! вымесил. Печи еле уговорил. Хотели сказала, а ты поверил. Tiba-tiba hujan turun sangat deras dan pertempuran pun kembali terjadi. Столкнем на них корабли. Ты куда пустил? Наши подпорки! Туда пошел! Vladimir memiliki ide cemerlang. Dari atas bukit, perahu-perahu itu mereka luncurkan untuk menghantam pasukan Pekenegus. Pasukan musuh itu berhasil dibantai habis, menyisakan Varyaso seorang diri. Vladimir batal membunuh Varyaso sampai dia mengakui dirinya yang telah membunuh kakaknya sendiri. Dia menegaskan tidak pernah membunuh kakaknya. Di saat yang sama, Viking berhasil menemukan pipa saluran airnya. Benteng Bizantium yang begitu megah menyatakan diri menyerah kepada Vladimir Agung. Dia dan para Vikingnya mengambil hadiah mereka. Vladimir kemudian masuk yang kala itu masih menjadi gereja Hagia Sophia untuk menemui Uskup Anastasius dan mencari Iriana. Di gereja ini, Vladimir mengakui seluruh dosanya dan melakukan baptis merubah agama pagan yang dia anut menjadi Kristen Ortodoks. Svenel tidak setuju dengan yang dilakukan Vladimir dan berniat untuk menenggelamkannya di laut. Vladimir tidak mau membalas perbuatannya.
Dan juga Vladimir tidak ingin menambah jumlah nyawa yang dia renggut lagi. Rakyat Kiev diajak untuk melakukan hal yang sama seperti dirinya. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film Viking ini? Lagi dan lagi, visual dari film kolosal seperti ini memang sudah tidak mengecewakan. Apalagi ketika kalian menontonnya dengan secangkir kopi. Seruput dulu. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.